Halo semua, masih dengan saya Ibu Sadek. Hari ini kita masuk ke sesi keempat dari short course Food Analysis. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar topik baru, yaitu mengenai immunoassay. Jadi kali ini kita akan belajar prinsip dasarnya apa, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan analisa, dan yang ketiga kita akan sedikit menyinggung tentang metode immunoassay dengan teknik direct dan indirect. Jadi, metode immunoassay ini memanfaatkan prinsip ikatan yang khas antara antigen dan antibodi. Antibodi memiliki antigen binding fragment, yang mana bagian ini mampu mengenali bagian epitop dari antigen yang sesuai, sehingga akan terjadi ikatan yang spesifik. Pada pengujian metode immunoassay, ada dua jenis antibodi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah antibodi monoklonal dan yang kedua adalah antibodi poliklonal. Bedanya apa? Nah, pada antibodi monoklonal, bagian antigen binding fragmentnya tadi hanya mampu mengenali epitop dari suatu antigen yang bentuknya sama. Nah, pada antibodi poliklonal, bagian antigen binding fragmentnya itu mampu mengenali bagian epitop dari antigen yang berbeda-beda, sehingga reaksinya menjadi kurang spesifik bila dibandingkan dengan penggunaan antibodi monoklonal. Sehingga tidak mengherankan apabila harga dari antibodi poliklonal itu lebih murah bila dibandingkan dengan antibodi monoklonal. Oh iya, ngomong-ngomong, apa sih aplikasi dari metode ini, terutama di bidang pangan gitu ya? Nah, metode ini dapat dilakukan untuk mendeteksi misalnya adanya pemalsuan atau kontaminasi. Jadi misalnya ketika ada produk sosis, misalnya sosis daging sapi, kemudian di dalamnya dicampur dengan daging babi, itu kita bisa mendeteksinya menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan analisa dengan teknik ini? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu metode yang tepat untuk melepaskan antigen dari matriksnya gitu ya. Karena kita ingin mereaksikan antara antigen dengan antibodi, sehingga antigen yang terikat dari kompleks produk pangan itu harus bisa dilepaskan terlebih dahulu, sehingga ikatannya bisa berlangsung secara optimal. Nah, yang kedua, antibodi yang terikat pada antigen itu harus bisa dikuantifikasi pada konsentrasi yang sangat sedikit. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita persiapkan saat kita ingin melakukan protein immobilizing ya, atau terjadinya ikatan antara antigen dan antibodi ya. Nah, pelekatan tadi akan dilakukan pada permukaan yang solid dan sifatnya hidrofobik ya. Misalnya kita bisa gunakan plastik. Nah, sekarang kita akan masuk pada immunoassay dengan teknik direct dan indirect ya. Bedanya apa? Jadi prinsip dasarnya adalah penggunaan antibodi. Pada metode direct, antibodi yang digunakan itu hanya satu. Sedangkan pada metode indirect digunakan dua jenis antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Nah, pada antibodi primer pada metode direct itu dikaitkan dengan konjugat ya, biasanya berupa enzim yang kemudian ditambahkan dengan substrat sehingga membentuk reaksi warna gitu ya. Yang mana intensitas warna yang terbentuk itu akan sebanding dengan konsentrasi antigen yang ada pada sampel. Nah, kalau pada metode indirect, setelah ditambahkan antibodi primer, kemudian ditambahkan dengan antibodi sekunder yang sudah dilabel dengan konjugat, misalnya dengan enzim juga. Kemudian ditambahkan substrat dan terbentuk warna, ya. Kemudian analisisnya juga sama. Nah, apa yang membedakan? Apa keunggulan dan kekurangan dari masing-masing teknik ini? Pada teknik direct, yang pertama karena hanya menggunakan satu jenis antibodi, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan lebih murah. Ya, namun ini menjadi kurang fleksibel karena kita harus menyediakan jenis antibodi primer yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk metode indirect,
Pertama-tama karena digunakan dua jenis antibodi ya, pasti stepnya itu akan lebih panjang dan berpengaruh juga ke harga ya, akan lebih mahal biayanya. Nah, tapi dengan metode indirect dikatakan ini juga mampu meningkatkan sinyal dari terbentuknya warna. Tetapi metode indirect ini dikatakan juga bisa menyebabkan cross-linking sehingga reaksinya juga menjadi kurang spesifik. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai prinsip dasar dari immunoassay. Sekarang kita kuis dulu ya. Nah, yang pertama, immunoassay memanfaatkan prinsip ikatan yang spesifik antara antigen dengan A. Protein, B. Antibodi, C. Enzim. Ya, benar. Jawabannya adalah antigen dan antibodi. Pertanyaan kedua adalah, contoh aplikasi immunoassay dalam industri pangan antara lain untuk mendeteksi adanya A. Pemalsuan pangan, B. Kontaminasi, C. Semua benar. Ya, jawabannya semua benar. Ya, sekian penjelasan singkat mengenai immunoassay. Semoga bisa dipahami ya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.